Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dan beberapa perusaknya. Secara umum, amalan hati lebih penting dan ditekankan daripada amalan lahiriah. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, amalan hati merupakan hal yang pokok dan utama, sedangkan anggota badan adalah pengikut dan penyempurna. Sesungguhnya niat ibarat ruh dan gerakan anggota badan adalah jasadnya. Jika ruh itu terlepas, maka matilah jasad. Oleh karena itu, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan hati lebih penting daripada memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan gerakan anggota badan. Lebih jauh lagi, dalam kitab yang sama, beliau menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan anggota badan tidak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Dan sesungguhnya amalan hati lebih fardu atau lebih wajib bagi seorang hamba daripada amalan anggota badan. Ikhlas merupakan hakikat dari agama dan kunci dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, aku adalah Tuhan yang tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, suatu ketaatan apapun bentuknya, jika dilakukan dengan tidak ikhlas dan jujur terhadap Allah, maka amalan itu tidak ada nilainya dan tidak berpahala. Bahkan pelakunya akan menghadapi ancaman Allah yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis bahwa manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid, namun niatnya dalam berperang adalah agar disebut pemberani. Orang kedua yang diadili adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu serta mempelajari Al-Quran, namun niatnya supaya disebut sebagai qori atau alim. Dan orang ketiga yang diberikan keluasan rizki dan harta, lalu ia berinfak dengan harta tersebut, akan tetapi tujuannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka ketiga orang ini bernasib sama, yakni dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada beberapa pengertian ikhlas, di antaranya ikhlas adalah semata-mata bertujuan karena Allah ketika melakukan ketaatan. Ada yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan dari ingin mencari perhatian manusia. Sebagian lagi ada yang mengartikan bahwa orang yang ikhlas ialah orang yang tidak memperdulikan meskipun seluruh penghormatan dan penghargaannya hilang dari dirinya dan berpindah kepada orang lain karena ingin memperbaiki hatinya hanya untuk Allah semata. Dan ia tidak senang jikalau amalan yang ia lakukan diperhatikan oleh orang lain, walaupun perbuatan itu sepele. Ada beberapa hal yang bisa merusak keikhlasan, yaitu riya.
Riya ialah memperlihatkan suatu bentuk ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu orang-orang pun memujinya. Sum'ah yaitu beramal dengan tujuan untuk didengar oleh orang lain, mencari popularitas. Ujub masih termasuk kategori riya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa riya masuk di dalam bab menyekutukan Allah dengan makhluk, sedangkan ujub masuk dalam bab menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Di samping itu, ada bentuk detail dari perbuatan riya yang sangat tersembunyi atau disebut dengan riya khafi, yaitu seseorang sudah secara diam-diam melakukan ketaatan yang ia tidak ingin menampakkannya dan tidak suka jika diketahui oleh orang banyak. Akan tetapi bersamaan dengan itu, ia menyukai kalau orang lain mendahului salam terhadapnya, menyambutnya dengan ceria dan penuh hormat, memujinya, serta memenuhi keinginannya diperlakukan lain dalam hal jual beli atau diistimewakan, dan diberi keluasan dalam tempat duduk. Jika itu semua tidak ia dapatkan, ia merasa ada beban yang mengganjal dalam hatinya, seolah-olah dengan ketaatan yang ia sembunyikan itu, ia mengharapkan agar orang selalu menghormatinya. Menjadikan ikhlas sebagai wasilah atau sarana, bukan maksud dan tujuan. Dikisahkan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali ketika sampai kepadanya bahwa barang siapa yang berbuat ikhlas semata-mata karena Allah selama 40 hari, maka akan memancar hikmah dalam hati orang tersebut melalui lisannya atau ucapannya. Berkata Abu Hamid, maka aku berbuat ikhlas selama 40 hari, namun tidak memancar apa-apa dariku. Lalu kusampaikan hal ini kepada sebagian ahli ilmu. Maka ia berkata, sesungguhnya kamu ikhlas hanya untuk mendapatkan hikmah, dan ikhlasmu itu bukan karena Allah semata. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, hal ini dikarenakan manusia terkadang ingin disebut ahli ilmu dan hikmah, dihormati dan dipuji manusia, dan lain-lain. Sementara ia tahu bahwa untuk mendapatkan semua itu harus dengan cara ikhlas karena Allah. Jika ia menginginkan tujuan pribadi tapi dengan cara berbuat ikhlas karena Allah, maka terjadilah dua hal yang saling bertentangan. Dengan kata lain, Allah di sini hanya dijadikan sebagai sarana saja, sedang tujuannya adalah selain Allah. Ada beberapa cara untuk mengobati riya, antara lain harus menyadari bahwa kita manusia ini semata-mata adalah hamba, dan tugas seorang hamba adalah mengabdi dengan sepenuh hati dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan pemberian Allah, keutamaan dan taufiknya, sehingga segala sesuatunya diukur dengan kehendak Allah, bukan kemauan diri sendiri. Selalu melihat aib dan kekurangan diri kita, merenungi seberapa banyak bagian dari amal yang telah kita berikan untuk hawa nafsu dan setan. Karena ketika orang tidak mau melakukan suatu amal atau melakukannya namun sangat minim, maka berarti telah memberikan bagian yang sebenarnya untuk Allah kepada hawa nafsu atau setan. Memperingatkan diri dengan perintah-perintah Allah yang bisa memperbaiki hati. Takut akan murka Allah ketika Dia melihat hati kita selalu dalam keadaan berbuat riya. Memperbanyak ibadah-ibadah yang tersembunyi seperti qiyamul lail, sedekah siri, menangis karena Allah dikala sendirian, dan sebagainya. Membuktikan pengagungan kita kepada Allah dengan merealisasikan tauhid dan mengamalkannya. Mengingat kematian, sakaratul maut, dan hari akhir. Mengenal riya dan akibat para pelaku riya, baik di dunia maupun di akhirat.
meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari perbuatan riya dengan membaca doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, padahal aku mengetahui, dan aku mohon ampun atas apa-apa yang telah tidak ku ketahui. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.